ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وعليه ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك Dan insyaallah juga kalian-kalian yang kita semua yang membacakan maulid ya, sepanjang masa ya, tidak akan henti-hentinya. Ketahuilah orang yang selalu ditunjuk sama Allah, dipilih sama Allah untuk mendengarkan maulid ataupun membacakan maulid, mendengarkan saja dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita nggak membaca saat ini bukan berarti Allah nggak memilih kita, tapi Allah memilih kita untuk mendengarkan daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan semua pahala itu masuk dari manapun. Lisannya dari masuk yang dia telan, maka lidahnya ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke semua organ tubuhnya. Dari telinganya pun masuk daripada pembacaan maulid, semua organ tubuhnya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membaca ataupun yang mendengarkan semua mendapatkan keuntungan yang sama, keuntungan yang besar, bisa memuliakan, mengagungkan Nabi besar Nabi Muhammad. Dan sebaliknya orang yang tidak ditunjuk sama Allah, tidak diperkenankan untuk mendengarkan saja, ya. Mendengarkan hal-hal yang tentang Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah mendengarkan nasihat Nabi Muhammad. Ya. Jadi apapun nasihatnya, ya cinta ini bukan hanya cinta kita kepada seorang wali ataupun kepada Nabi Muhammad, bukan berarti kita harus hanya bisa berziarah, bisa berselawat, ya. Tapi kita nggak pernah mendengarkan daripada wasiat ataupun nasihat dari Rasulullah SAW melalui ulama-ulama kita, berarti memang cintanya ini bisa dikategorikan pendusta, ya. Karena apapun nasihat Nabi Muhammad SAW berarti dia cinta. Kalau dia amalkan nasihat Nabi, amanah Nabi, berarti dia cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya. Dan juga misalkan dia cinta sama ulama, cinta sama wali, ya. Bukan berarti dia hanya cinta sama wali mencium batu nisannya saja. Itu bukan hakikat cinta, ya. Itu suatu salah satu ciri menunjukkan cintanya dengan mencium batu. Tapi yang paling besar cintanya ini, yang paling besar kalau dia ingin menunjukkan cintanya, dia mendengarkan apa yang diinginkan wali tersebut. Ya, seperti kemarin apa yang dikatakan Habib Ali yang saya sampaikan kemarin. Ya, Habib Ali mengatakan, ya, jangan sampai kita salah dalam pergaulan. Karena pergaulan apapun akan mencontoh.
Jangan mencontoh dari hal-hal yang nggak baik dari orang, contoh orang-orang yang baik dekat dengan Nabi Muhammad. Ini karena sesuatu kepentingan, sesuatu apapun, kita sampai meninggalkan majlis Nabi Muhammad. Auzubillah, semua auzubillah. Berarti tanda-tanda orang-orang yang munafik kita. Ya. Saya mengatakan begini, ini kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Suka nggak suka ente harus pahami. Ya. Ini kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwasanya kalau memang kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, cinta sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berarti yang mana beliau mengatakan 5 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah hati-hati dalam memilih pertemanan, hati-hati dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita pergaulan ini hingga menyesatkan kita, hingga sampai kita meninggalkan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti cintanya berarti cintanya berarti dia tidak bermanfaat. Apapun yang dihasilkan tidak akan manfaat. Maka jangan dicoba-coba. Kalau sudah tidak manfaat, maka akan hancur sampai kehancur-hancuran di antara apa yang dimilikinya. Karena apapun yang ini, dia hanya berpikir sesuatu cinta sama Nabi, cukup salawat, cukup ini, cukup ini. Nggak ada hadirin. Ya. Bahkan melebihi orang yang dalam duduk dalam majlis Rasulullah ini, melebihi di antara apapun ketika mereka ini berziarah ke makam Rasulullah SAW. Melebihi ketika dia duduk di dalam majlisnya Rasulullah, itu lebih bagus, lebih afdol. Ya. Kalau kita majlisnya, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, memang afdol, tidak akan paling melebihi di antara ziarah kemana wali-wali pun yang ada di muka bumi ini. Lebih afdol ziarah ke makam Rasulullah. Tapi hanya kalau sebatas kita hanya berziarah ataupun kita melaksanakan apa yang disunahkan Nabi, tapi majlis-majlisnya sendiri kita tinggalkan, tidak mengikuti daripada apa nasihat-nasihat Nabi, nasihatnya para wali, berarti dia cintanya dusta. Berarti cintanya hanya tepuk bersebelah tangan. Ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Hari ngaku cinta, tapi tingkah laku na'udzubillah. Ya. Aku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi akhlaknya na'udzubillah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, na'udzubillah, sifat-sifatnya juga ya Allah memalukan Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang dia nggak bisa melihat letak di mana buruk ataupun baiknya ataupun enggaknya, berarti dia memang betul-betul untuk memalukan Nabi Muhammad selaku umatnya. Ya. Kita jangan melihat penilaian orang, lihat nilainya Nabi Muhammad, nilai kepada kita, bahagia, senang atau tidak, atau nangis sama perbuatan kita. Ya, kita sekarang kayak gini. Ya, boro-boro kita ingin menulis status-status yang indah. Hadirin. Munafiknya begitu orang manusia sekarang. Munafiknya taatnya cuma hanya buat status. Ya, pagi tidur dia tidurnya bangun kesiangan. Zuhurnya dia bilang sibuk, asar bilang sibuk, maghribnya keterlambatan, maghribnya kecapean, isyanya ketiduran, malam-malamnya tidur terus dianya. Bangun pagi bikin status, ya Allah mudahkan urusan, bohong lah dianya. Ya, pagi-pagi baru statusnya bagus banget. Statusnya sholawat, statusnya nggak malu dengan apa yang kita lakukan, ninggalin sholat, ya, ataupun kita ninggalin majlis Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Harusnya kita punya malu, ya. Kita punya malu kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Maka buat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ketika kita ini salah, intinya banyak salah pergaulan, menempatkan pergaulan kita, ya, di tempat orang-orang yang menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berkumpul dengan bergaul dengan orang yang toko parfum, akan bau parfumnya juga. Tapi kalau kita dekat dengan toko orang-orang yang jual sayuran, ya, pasti dia akan bau sayuran juga. Ya. Jadi kalau kita semuanya ini pergaulan ini berdampak, ya. Semua pergaulan itu berdampak baik positif ataupun negatif, maka carilah pergaulan yang positif. Ya. Jangan sampai kita salah bergaul. Ya. Yang kedua, kata Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, untuk selalu memperhatikan kita ini, ya, untuk tingkah ibadah kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah. Tunjukkan kalau kita sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah. Jangan saat keramaian kita itu paling soleh, paling bagus, saling pintar, saling alim, paling tawadu, ya.
Tapi saat kita sendirian, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka kita bermaksiat kepada Allah. Tangan kita bermaksiat kepada Allah. Baik main game berjudi ataupun na'udzubillah main game, semuanya bermaksiat. Ya, kalau sudah kita mengeluarkan duit ya untuk hal-hal yang tidak manfaat, itu hukumnya haram. Membuat membazirkan, ya berarti kita sudah tidak meletakkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kalau kita ingin yang asik-asik, ya, tapi jangan kita keterlaluan saat kita ini pengen ini. Wah, akhirnya anak-anak, ya adik-adik sekarang banyak main HP, ya, banyak main game, banyak main hal-hal yang nggak manfaat. Akhirnya apa yang tadinya bagus jadi yang nggak manfaat. Makanya hati-hati banget, ya. Yang kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, jaga ya keseriusan kalian untuk bersungguh-sungguh kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh kalian dulu di dalam majlisnya Rasulullah SAW, karena untungnya besar. Unsur-unsurnya kalau kita serius dalam majlis, duduk mendengarkan nasihat, masuk aja kalian, masuk satu ilmu kalian amalkan, berarti itu lebih baik daripada kalian mengamalkan di antara membaca 1000 kitab. 1000 kitab tapi kalian satu pun gak diamalkan. Tapi satu di antara apapun ilmu yang kalian amalkan melebihi di antara kalian membaca berapa kitab, hadirin. Ya, kalian amalkan berarti dapat ilmunya dari kitab. Ya, udah kalian amalkan, wah benar, kita pergaulan jangan sampai, hati-hati sekarang. Ya, jangan sampai kita ini memalukan Nabi Muhammad SAW, ataupun kita tidak diridhoi Allah, ataupun diburkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diburkai Allah, habis diri kita. Ya, banyak kalau sudah, ya, jangan kita lihat wah Fir'aun saja, ya, karena diantaranya karena ibadah, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Fir'aun ini panjang umurnya, ya, panjang umurnya bukan berarti di situ orang nggak kena apesnya, bukan. Tapi Allah memanjangkan usianya ini biar melihat suatu gambaran orang-orang yang melalaikan perintah Allah, ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu, dipanjangkan usianya Allah agar kita menyaksikan sesungguhnya di antara orang yang nantinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau kadang orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh cepat meninggalnya, ya. Tapi kalau orang-orang yang jahat, orang yang zalim, ya panjang umur, bahkan lebih sukses lagi. Ya. Maka kita jangan aneh kalau orang-orang seperti itu. Karena apa? Itulah di antara Allah ingin menunjukkan ketika mereka sukses, ketika mereka besar, ketika ataupun mereka memimpin yang lebih hebat, karena mereka tetap akan jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam keadaan rame ataupun keadaan sepi. Ya. Jangan sampai kalian saat keadaan rame, wah paling bagusnya. Ya, tapi keadaan sepi kalian bermaksiat, mata kalian bermaksiat, tangan kalian bermaksiat, lidah kita bermaksiat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau semuanya bermaksiat, berarti kita sudah diantaranya sudah mendapatkan suatu hal yang gak baik nantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, untuk selalu memperhatikan diantaranya hal-hal kegiatan belajar dan mengajar yang mereka mendalami ilmunya Allah dan ilmunya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ya, kita perhatikan nih teman-teman kita, adik-adik kita, ya, yang sedang menuntut ilmu, ya, di majlis ini misalkan kita teman hidung, ya, untuk menyediakan apa fasilitas buat mereka, ataupun kita memberikan harapan buat mereka agar nantinya mereka yang menuntut ilmu ini semakin getol dalam istiqomah untuk menuntut ilmu agama, ya. Jangan sehari majlis, ya, itu nggak baik, ya. Apalagi kita yang mengajar juga, ya guru-guru kita udah standby terus. Tapi yang sekarang ini udah jarangnya yang mereka menuntut ilmu agama, sehingga diantaranya mereka akan sendirinya akan kewalahan ketika tidak mendapatkan sesuatu jawaban ketika mereka ketika ada suatu masalah, dia tidak mendapatkan jawabannya karena mereka tidak mendapatkan ilmu agama di dalam hidupnya. Ya, ilmu ini buat penerang, ya. Ilmu ini buat penerang hidup kita agar kita tahu yang mana yang baik, mana yang yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Jadi ilmu itu penerang, penuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya selalu menjaga di antaranya untuk selalu bersedekah, ya. Baik di antaranya
kepada orang-orang fakir, ya, anak-anak yatim, perbanyak sedekah, ya. Karena sedekah ini juga menjauhkan kita dari balai, ataupun sedekah ini juga bisa membersihkan hati-hati kita yang keras, ya. Sedekah dalam pengajian itu lebih afdal lagi, ya. Ya, sedekah misalkan kita sedekah cai, sedekah cai, ya. Misalkan sedekah cai tadi, satu tetesnya ini sama seperti dia mengurangi 70 hasta saja. Berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Nerakanya? 70 hasta, ya. Jadi kalau satu tetes air yang dia berikan untuk orang yang menuntut ilmu, sedekah dianya. Sedekah air, satu tetesnya ini dihitung dengan suatu pahalanya sama seperti dia berkurang di antara posisi dia dari lubang neraka jahanam Allah ini 70 kasta ya, 70 jengkal ya. Ya 70 jengkal untuk kurang-kurang. Satu tetes, berarti kalau satu aqua, wah tambah luas lagi dianya, tambah mundur lagi dari lubang neraka, daripada lubang neraka jahanamnya dia. Ya. Semakin dia banyak lagi satu dos, wah tambah banyak lagi dia berkurangnya. Ya, tambah banyak yang dia berikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya untuk diri dia sendiri, ya. Jadi sedekah ini bukan untuk orang lain, ya. Sekarang kayak gini, kita punya uang 20.000, ya. Kira-kira kalau ke nasi padang yang kenyang itu kita apa orang Padangnya? Ya? Kita beli nasi 20.000 yang sebelnya kita, yang kenyangnya kita, yang nikmatin kita. Begitupun juga kalau kita sedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, ataupun kita menghadiahkan di jalan Allah, ataupun kita menghibahkan di jalan Allah, maka sesuatunya itu yang kita dapatkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi yang cuma ada itu adalah hadiah yang diajarkan Nabi, sedekah, apa lagi? Tadi zakat, apa lagi? Infak, apa lagi? Sumbang, sumbangan termasuk bukan? Sumbangan termasuk bukan? Kalau kita menyumbang untuk maulid Nabi, na'udzubillah, najis ya. Orang yang saya ingin menyumbang 2.000 rupiah untuk maulid Nabi, itu udah bahasa kecil, udah bahasanya na'udzubillah. Nyumbangnya juga kecil ya. Pokoknya Nabi Muhammad yang cuma ada tuh infak, sedekah, zakat, ya, dan hadiah lainnya ya. Tapi tidak ada yang menamakan di antaranya hukum sumbangan tuh gak ada, ya. Adanya infak, sedekah, ataupun zakat. Jadi kalau misalkan kita dalam maulid ini ada yang bahasanya menyumbang ataupun kita sumbangan, nauzubillah, ya, jangan sampai kita yang tahu hukum, jangan sampai untuk maulid untuk Nabi Muhammad SAW memberikan sumbangan, nauzubillah. Padahal kita yang harus disumbang, ya, disumbang dengan perbuatan baik kita sehingga membahagiakan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau kita zakat ataupun hadiah ataupun sedekah adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapapun, ya. Jadi kalau itu cuma perantara yang jadikan kita diterima atau enggaknya daripada pahala sedekah ataupun zakat itu. Nah, kelima kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, untuk apa? Silaturahmi ataupun perhatikan hubungan baik kalian dengan orang tua kalian. Maksudnya itu silaturahmi, perbanyak silaturahmi kita, terutama kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, ataupun kepada sepupu kita, ataupun kerabat kita, ataupun kepada guru-guru kita, ya. Di silaturahmi ini pun adalah menjadikan orang itu bisa dikabul hajatnya, hadirin. Ya, jadi kalau kita ingin dikabul hajatnya, perbanyak silaturahmi, ya. Jangan sampai silaturahmi kita kurang, ya, segala-galanya kurang. Bahaya kalau kita kurang silaturahminya. Maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, perbanyak silaturahmi, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada keluarga-keluarga kita. Ini gunanya adalah untuk supaya
kita mendapatkan pahala, juga untuk memperbanyak di antara peluang kita agar dikabulkan doa-doanya kita ya. Jadi kalau ingin dikabulkan, adik-adik nih ingin sukses nanti ke depannya, perbanyak silaturahmi. Jadi orang-orang dulu ya, makanya kalau ya jangan yang dulu, yang sekarang aja, mereka kadang dari Yaman datang ke Indonesia tetap mereka bersilaturahmi dulu kepada orang yang sudah meninggal dunia, makom ini, makom yang tertua, makom wali-wali yang terbesar ya. Sudah mereka ziarah, baru mereka untuk mengisi suatu acara ya. Silaturahmi dulu yang kita ya, baik orang yang ulama-ulama kita di Indonesia kayak Habib Nabi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika di Hadramaut bersilaturahmi ke sini, ke sana, ke sini ya, gitu ya. Nah kita nih, kita mau mencontoh yang mana ya? Kita udah silaturahmi jalan ya, kadang menunggu waktu luang, kadang harusnya kita silaturahmi kita luangnya. Jangan menunggu waktu luang, nanti kayak waktu kalau sudah libur baru kita mau silaturahmi ya. Kalau misalkan ada peluang ya, kita harus meluangkan waktunya gitu ya. Kan karena waktu ini banyak, kerja kita sampai sore ya. Misalkan sore maghribnya masih bisa untuk kita silaturahmi ya. Ataupun habis isya kita silaturahmi ya. Tapi jangan bersilaturahmi itu saat-saat ketika waktu kata habis dari kemarin apa? Waktu saat makan ya. Kita nggak boleh kalau saat makan, jam-jam makan ya. Jam 12 yang tahu banget ketika jam makan siang, wow baru silaturahmi ya. Kita hindari gitu waktu istirahat. Waktu istirahatnya orang-orang mukmin jam berapa nih? Kita tahu istirahatnya sebulan jam berapa. Jangan pernah kita bersilaturahmi jam segitu. Ya, jangan sampai kita silaturahmi jam yang dilarang oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Kalau kita saat waktu-waktu sholat, ya kita mau maghrib baru bertamu, itu nggak baik. Nggak baik saat kita lagi mau maghrib kita mau bertamu, itu nggak baik. Jadi kita harus pilih-pilih saat kita mau bertamu ya. Jangan sampai kita mengurangi pahalanya kita juga. Jadi itulah hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, kalau memang kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya tidak cukup kita ya hanya sholawat, ataupun kita tidak cukup dengan kita menyebut namanya saja, tapi tetap kita harus amalkan apa yang menjadi kecintaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, agar apa? Agar terus hidup kita mendapatkan nilai. Ya. Kita nih hidup butuh nilai. Kalau nggak ada nilai kita bahaya. Sehari aja nggak ada nilai, ini bisa mengurangi nilai pahala yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi terus banyak nilai-nilai yang baik. Jadi pokoknya kalau memang betul cinta sama Nabi kita Nabi Muhammad dan kita ingin selamat dunia wal akhirat, ya diperhatikan kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, yang pertama tadi apa? Pergaulan apa? Yang tidak baik. Hah? Pergaulan berasin gitu ya. Pergaulan bebas. Ya, jaga pergaulan, maksudnya kan pergaulan. Jaga daripada pergaulan kita, jaga daripada pertemanan kita. Jangan sampai kita salah memilih pergaul, dan jangan sampai kita salah memilih pertemanan. Karena semua pergaulan dan pertemanan ini ngaruh dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan kita akan berpengaruh. Yang kedua apa tadi kata Habib Ali? Ya, kita harus berpegang teguh pada thariqah, beribadah sungguh-sungguh ya, ibadah sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kita hanya beribadah di keramaian saja, tapi saat waktu sendiri kita tidak beribadah kepada Allah. Bahkan na'udzubillah kalau dia bermaksiat dalam keadaan sendirian, dalam keadaan keramaian baru dia mau ibadah. Dan ibadah bersungguh-sungguh ini mengikuti thariqah ulama-ulama terdahulu ya. Ulama-ulama kita yang bersambung sampai ulama-ulama terdahulu sampai baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? hiduplah di majelis ilmu, selalu untuk hadir di majelis ilmu, hadir di dalam majlis ilmu ya, majlis zikir, majlis sholawat ala Nabi ya. Pokoknya majlis apapun yang mendatangkan kebaikan kata Habib Ali.
Itu semua ya, mau dia alim, mau dia nggak alim, mau dia bodoh ataupun dia orang yang pintar, tetap semua mendapatkan keuntungan yang sama ya. Kalau dia sering istiqomah majelis ilmu, ya Allah, berarti Nabi Muhammad sudah dekat di urat nadinya dia ya. Jadi Nabi Muhammad itu dekat, tinggal tergantung kitanya saja. Nabi Muhammad itu ada di urat nadinya kita nih. Bagaikan, kata ulama-ulama mengatakan, bagaikan seperti urat nadi yang ada di kita. Itulah Nabi Muhammad, dekatnya Nabi Muhammad. Cuma kalau kitanya bermaksiat, kalau kitanya membuat nangis Nabi, membuat malu Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah akan hilang dalam kehidupan kita. Enggak ditolerir lagi nanti kehidupannya kita. Ya, sekali dua kali kita tidak mau menoleh Nabi, maka kita pun tidak akan ditolerir lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi manfaatkan majlis-majlis seperti ini hadirin. Yang keempat, memperbanyak gitu ya. Sedekah di mana? Jalan Allah. Sedekah, sedekah dimanapun ya. Di jalan Allah bersedekah. Ketika kita melihat orang-orang yang betul-betul membutuhkan, kita bersedekah ya. Ataupun kita berinfak ya. Ataupun kita menunaikan zakat ya. Itu semuanya nanti menjadikan nilai yang besar kita dan menjauhkan dari balai dan musibah-musibah yang ada ya. Sedekah keluarkan, mau sedekah misalkan majlis seperti ini, mau ke makanan, mau ke minuman, ataupun ke kencleng ya. Kencleng udah diisi belum sekarang ini, udah diamalkan belum? Berapa? Malu kalau kita ngasih 2.000 terus ya. Bahkan kalau kita yang punya usaha atau yang bekerja, kita bahasa hari itu lebih dari 50.000, kalau kita nyentrenya 2.000 malu diantaranya ya hadirinnya. Jadi kalau kita pengen besar, bebeakan. Pengen bagus itu kita itu memang jangan perhitungan dulu. Cukup yang kecil-kecil aja. Ya, padahal yang besar itulah yang nantinya menganggap kita juga besar. Ya. Terus kelimanya, dan menjaga hubungan baik dengan orang tua. Orang tua ini terbagi 3 kata Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang memberi ilmu kepada kita, orang tua yang menikahkan kita. Itulah 3 orang tua kita. Siapa aja? Ibu, guru, mertua. Siapa? Orang tua yang di rumah, guru, orang tua kandung. Apa? Orang tua kandung, guru, mertua. Jadi orang tua, Pemang apa Pemang? Sok Pemang. Pemang apa? Orang tua kandung. Apa? Orang tua kandung. Guru. Guru itu guru apa? Ya banyak guru nih, ada guru olahraga, bahasa Inggris, ya. Guru ngaji. Nah, guru ngaji banyak, ngaji diri, apa ngaji kitab. Guru apa? Guru yang mengantarkan kita kepada Allah, yang mengenalkan hubungan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mertua. Itu ada 3 orang tua. Semuanya harus imbang. Jadi kalau misalkan kita di sekarang ini yang sudah nikah, kita nih udah ngasih orang tua tuh, kenapa nyecrek aja? Karena kemertuanya kita, misalkan kita kasih orang tua 2 juta buat per bulan, hari itu 200.000, enggak seimbang lagi. Berarti itulah diantaranya semua nantinya yang kita inginkan ini tidak dikabulkan Allah. Itu ilmu ya. Jadi misalkan kita punya mertua nih, wah orang tua saya, mertua saya udah meninggal. Jadi mau apa lagi? Sambungkan, sodakohkan, ya sodakohkan, ajak misalkan anaknya tadi, istrinya tadi ya. Nah ini buat kamu, nanti kamu sodakohkan buat orang tua kamu. Wah itu sama aja. Nanti istrinya bisa membelikan makanan buat anak-anak yatim, membeli makanan buat siapapun itu, ataupun membagikan kepada orang-orang fakir. Sodakoh itu ngalir ke orang tuanya. Ya, kita pun yang selaku suami telah berhasil mendidik istri kita untuk ingat dan hormat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jangan saat udah meninggal dunia antepin aja, bahkan namanya pelit banget disebut ataupun tadi Al-Fatihah kan. Itu udah anak durhaka, si maling kundang.
atau semua utang. Dia ingat utangnya saja. Maaf ya, dia sama ibunya yang telah mengandung istri kita ini nggak pernah kita kirimin Fatihah. Kita nikmatin, kita beli, ya saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mas kawin dengan ini seperangkat alat tunai kontak. Kita beli, berarti kita saat kita membeli ini kita harus tanggung jawab kepada orang yang telah menjual kepada kita. Ya, menjual maksudnya itu memberikan anaknya kepada kita. Ya saat kita memberikan kepada kita, kita sudah menanggungnya, kita ini ya Allah, pokoknya udah anak kita, terus orang tuanya kita lupakan saja. Ya, kamu nggak boleh ke rumah orang tua kamu kalau tanpa itu berarti sudah mengajarkan hal-hal yang nggak baik. Ya, harus bisa. Kamu orang tua kamu udah makan, tanya udah makan belum, udah ini belum. Nah itu berarti mengajarkan suatu didikan yang baik. Maka nanti kalau didikan begitu, nanti ngalir semuanya, semua pahalanya untuk nanti kedua orang tuanya. Ya, jadi itulah. Terus orang tua tadi 3 ya, Pak Bambangnya. Nah, terus kalau guru tadi guru yang mengajarkan kita ilmu agama. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah orang tua yang melahirkan kita. Ya. Itulah hadirin berhadirat Allah. Itulah apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berhubungan dengan kholnya Imam Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga kita bisa memberikan di antara ilmu yang berkaitan dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi agar supaya yang kita amalkan ini nanti kita bisa amalkan betul-betul berarti cinta sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan cinta dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena semua pun yang mereka amalkan ini memberikan kepada kita, ini Habib Ali memberikan kepada kita, ini pun adalah ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang mereka mengamalkan dari guru sampai ke Rasulullah SAW. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini banyak langsung mendapatkan dari Rasulullah SAW. Dan Imam Habib Ali pun meniru di antara orang-orang yang baik dulunya. Jadi melihat kalau Habib Ali ini spesialnya mengidolakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kalau mengidolakan ini ingin mirip Habib Abdullah Al-Haddad, begini, waroknya begini. Habib Ali itu begitu. Bahkan orang tuanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, ibunya ini ingin banget Habib Ali itu seperti Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya bahkan melebihi gitu, melebihi wali-wali yang ada. Di doanya Habib Ali ini mendoakan minta doakan saya lebih daripada wali-wali yang ada yang ada di zamanku ini. Ya, makanya doanya Habib Ali ini, doanya ibunya Habib Ali ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali memiliki magum tertinggi yang terdekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Imam Al-Haddad mengikuti lagi gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Guru ini mengikuti lagi. Jadi setiap menurut yang kita amalkan ini di antara kita pun mencontoh dari guru kita yang mencontoh Habib Ali, yang mencontoh Habib Habib sebelum Habib Ali ini, Habib Ali mencontoh Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghar. Habib Abu Bakar gurunya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali gurunya yang mengikuti dari Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad mengikuti dari Abu Umar bin Abdurrahman Al-Atos sampai kepada Rasulullah SAW. Kita pun mudah-mudahan insyaallah dapat bagian ya, mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cinta tapi mengamalkan juga apa yang telah menjadikan nasihatnya untuk kita, apa yang menjadikan ilmunya buat kita. Karena itulah ilmu cinta, kita harus betul-betul paham dan harus betul-betul kita sadari, insyaallah cinta ini yang membawa kita berjumpa dengan mereka kelak nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sama-sama membacakan doa Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya, niatkan insyaallah apa yang kita doakan ya, apa yang kita doakan jadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita ya, sesuatu obat yang baik untuk kita ya. Mudah-mudahan doanya Habib Ali ini mengangkat semua penyakit zahir kita, penyakit batiniah kita, dan insyaallah juga doanya Habib Ali ini mengangkat segala kesusahan kita, dan Allah memberikan kemudahan dengan doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan Allah memberikan kelancaran dalam rezeki kita berkat daripada doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan anak yang taat kepada orang tua kita diberkati oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga insyaallah kita menjadi suami yang bertanggung jawab atas istrinya, keluarga-keluarganya diberkati daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga kita menjadi istri yang soleha
diberkati doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan semuanya akan menjadi baik diberkati Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan niatkan juga insyaallah hadirin guru-guru kita, Habib Ustaz Yadi, Habib Muhammad, Ustaz Iman, mudah-mudahan insyaallah selalu dipanjangkan usianya ke Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan dalam perjuangan untuk berdakwah dengannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang membantu, daripada yang selalu menguatkan majlis, kita doakan mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin. Kita doakan juga daripada Saibul Mahad ini, daripada Haji Wendy beserta Haji Rufa, yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, amin. Dan juga terutama khususnya malam hari ini karena berhubungan besok orang tuanya Haji Wendy, yakni Mbak Haji Momo dan juga Umi, ya insyaallah akan berangkat ke tanah suci ya, melaksanakan umrohnya. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah dipaparin dengan kesehatan, kelancaran ke Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam ibadah di sana, kesehatan di sana dalam ibadahnya, dan insyaallah selamatan daripada kepergiannya sampai nanti kepulangannya ke Indonesia lagi dalam keadaan sehat walafiat selamat. Juga semuanya diberikan pengabulannya, dia telah daripada ibadah yang mabrur wal mabrur, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang belum berangkat, insyaallah mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisadu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. ولما نظم الفكر من ضراري الأوسط محمد الأكودة توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مسكورا وبلفه محمودا وأن يكتب أمالي في أكمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة ولا بذاته تخاطر حاضبة السهام الخبيضة الغامرة. نتوجه إليك بأصراف وسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل لك دعواتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك الموصوص بشرف الأبهر في كل مواتم من مواتم القرب ومزهر قاسم ذلك في بالك وساكك وسير شريك لأهل بدالك سيد الكونين واسرات الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أخبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهز النبي الكريم ونتوسل إليك بصراط مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وكايتك وأن تبلغنا من صرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا طهارتنا بهم من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخادرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين وليحيك من الحافظين.
اللهم إنا نتمنى برحمتك خاصتك ولا تخلنا وأدنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستسفين أن تقبل المتبى منا بالغفران والمصيان وسائلا ومؤمنا وأن تجعل من نصر هذا الحبيب ووطنه وواله وظهره وأم ببركاته وأسربه بدحته أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين الكوني في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة معنا وسورة واكسب اللهم كربة المكروبين والدين المهينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط عدلا بولة الحق بجميع نواخي والأخطار بدخل بتأييد وعيدهم بتأييد من عندك ونسل المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بهد الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسن من جميع البلايا وبحزمك من الذنوب والخطايا وعدنا في عمل بطاعتك وصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وحتمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأسامي والأرواح والقلوب والآله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak semua para guru-guru kita, Ustaz Ahmad Yadi, Muhammad, Ustaz Iman, dan juga semuanya yang hadir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan insyaallah kita akan berjumpa malam Jumat dan kita hafalkan lagi daripada halnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, insyaallah kita nantinya kita hafalkan yang tidak berangkat, ya, terus untuk dalam istiqamah dalam majlis, ya.